Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan mudah-mudahan semua urusan kalian lancar, terkendali, dan mudah-mudahan kalian senantiasa menikmati cerita-cerita yang disembahkan oleh channel Rumah Cerita. Sampai jumpa lagi dengan Pak Tono dari channel Rumah Cerita. Kali ini channel Rumah Cerita akan mempersembahkan sebuah kisah kiriman dari Pak Yusuf. Kiriman cerita dari Pak Yusuf ini berjudul Hantu di Rumah Baru. Dan silahkan Anda semua untuk mensubscribe channel ini, karena dengan mensubscribe channel ini Anda semua akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika channel ini mengupload video terbaru. Cerita dilanjutkan. Hari itu Satria, orang pria berusia 35 tahun dan mempunyai satu orang anak. Hari ini adalah hari ketiga Satria menempati rumah barunya yang ada di daerah Bekasi, tepatnya di daerah Keranggan. Setelah bertahun-tahun menabung, akhirnya Satria bisa membeli sebuah perumahan di daerah Keranggan, Bekasi. Rumah yang dibeli Satria ini adalah sebuah rumah dari salah satu bank terkemuka di Indonesia. Hari itu Satria dengan dibantu beberapa orang kawannya merapihkan rumahnya. Ya, karena memang walaupun rumah itu sudah ditempatin selama 3 hari, ternyata masih ada beberapa bagian dari rumah itu yang masih belum rapih. Ya, karena rumah yang dibeli oleh Satria ini adalah rumah bertipe sederhana. Saat itu jam telah menunjukkan pukul 6 sore. Teman-teman Satria saat itu sudah pulang ke rumahnya. Sedangkan istri Satria saat ini masih tinggal di kampung halamannya, yaitu di daerah Banten. Seorang anak dan istrinya saat ini masih di kota Banten. Dan malam ini Satria masih sendirian saja menempati rumah itu. Malam itu Satria tidur sendirian di dalam kamar yang ada di paling depan, karena kebetulan rumah itu memiliki 2 kamar. Perumahan yang ditempati oleh Satria ini rupanya penghuninya belum banyak. Jadi penghuni di perumahan ini baru ada sekitar 20% saja, sehingga masih banyak rumah-rumah yang kosong di perumahan itu. Dari ratusan rumah yang ada saat itu, yang terisi baru sekitar 30 atau 40 rumah saja. Bahkan rumah di sebelah kanan dan kirinya Satria saat itu masih belum ditempati. Jam telah menunjukkan pukul 9 malam. Terus ya, karena memang lokasi dari perumahan ini agak di pinggir. Artinya memang perumahan ini walaupun lokasinya ada di Bekasi, tapi lokasinya ini agak pinggir, sehingga akses ke tempat itu juga memang agak susah. Saat itu jam telah menunjukkan pukul 9 malam dan Satria saat itu masih duduk di dalam kamarnya, karena memang saat itu dia belum bisa untuk tidur. Satria yang biasanya tinggal di tempat kosnya di daerah Tebet saat ini merasakan betapa sepinya di tempat baru. Ya, karena dulunya sejak dia tinggal di Tebet, jam 10 malam atau jam 12 malam di tempat itu masih ramai, masih banyak orang ngobrol dan masih banyak orang lalu lalang. Namun di tempat ini semuanya menjadi berubah. Jam 9 malam pun sudah sepi di tempat ini. Hingga akhirnya waktu menunjukkan pukul 11 malam. Saat itu Satria mendengar seperti ada orang tengah berbincang-bincang di ruang bagian dapur. Namun saat itu Satria tidak berpikir apa-apa. Dia saat itu berpikir mungkin ada tetangganya yang saat itu tengah ngobrol. Namun ketika dipikir-pikir lebih lanjut, ternyata
kanan kiri dari rumah itu belum ada penghuninya. Artinya saat itu Satria masih sendirian. Jadi dari sekitar 20 rumah yang ada di gang itu, rumah Satria adalah satu-satunya rumah yang telah terisi. Suara-suara itu memang terkadang ada dan terkadang tidak. Dan selang seperempat jam kemudian, Satria mendengarkan suara seperti orang ngobrol-ngobrol di dapur. Dan ketika itu Satria mencoba berjalan ke dapur untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Satria kemudian dari ruang tengah menyalakan lampu yang ada di dapur. Namun ketika Satria menuju ke dapur, ternyata di dapur itu tidak ada siapapun. Semua perabotan yang ada di dapur masih rapi di tempatnya, dan saat itu tidak ada siapapun yang ada di dapur. Dan saat itu sambil merokok, Satria berdiri di dapur. Setelah ditunggu kurang lebih 10 menit, tidak ada apa-apa, kembali Satria menuju ke kamar bagian depan. Dan setelah Satria sampai di kamar, Satria kemudian merebahkan badannya untuk bersantai sejenak. Dan tak lama kemudian, suara itu kemudian muncul lagi dari dapur. Suaranya saat ini jauh lebih keras dari suara yang tadi. Saat itu Satria mencoba untuk merekam suara itu dari dalam handphone yang dimilikinya. Kurang lebih 5 menit, Satria merekam suara itu. Suara itu cukup keras sehingga seharusnya direkam pun suara itu bisa masuk ke rekaman. Dan 5 menit kemudian Satria membuka hasil rekaman yang ada di handphonenya. Ternyata di handphonenya itu tidak ada suara apapun, hanya suara-suara jangkrik saja yang bisa tertangkap oleh handphonenya. Saat itulah Satria merasa heran karena suara yang didengarnya tadi suaranya jauh lebih keras daripada suara jangkrik yang berhasil masuk ke dalam rekaman handphone miliknya. Saat itu Satria langsung berpikir bahwa di dapur ini ada sesuatu yang tidak jelas. Ada sesuatu yang di luar logikanya. Satria kemudian saat itu mengunci pintu kamarnya dan berusaha untuk tidur. Namun baru beberapa saat Satria mengunci kamar, tiba-tiba dia mendengar suara seperti ada sesuatu yang terjatuh. Dan ketika Satria membuka pintu, benar saja saat itu dilihatnya lampu yang ada di ruang tamu saat itu telah jatuh ke lantai. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat janggal karena lampu itu tadinya menempel di atas dan menyala. Namun tiba-tiba saja lampu itu sudah jatuh di lantai. Dan ini cukup aneh karena lampunya ini adalah lampu sistem ulir. Harusnya lampu itu bisa jatuh bila ada yang memutarnya. Tapi ini lampu itu tiba-tiba jatuh begitu saja. Saat itu Satria mencoba menghubungi salah seorang temannya. Karena kebetulan ada salah seorang teman Satria yang tinggal di perumahan itu. Walaupun dia berbeda gang dengan dirinya. Kebetulan teman Satria ini yang bernama Ferdian, dia seusia juga dengan Satria, berusia 34 tahun, dan Satria ini pun cukup akrab. Kemudian Satria mencoba menghubungi Ferdian. Walaupun malam ini sudah menunjukkan pukul 12 malam, namun Satria tetap menghubungi Ferdian. Dan saat itu juga Satria meminta kepada Ferdian untuk datang ke rumahnya karena malam ini dia merasa ada sesuatu yang janggal. Tak lama kemudian Ferdian datang beserta dengan seorang temannya yang bernama Amir. Amir ini usianya sekitar 2 tahun di bawahnya Ferdian. Dan ketika kedua orang itu telah sampai di rumahnya, Satria saat itu menjadi lebih tenang karena dia berpikir malam ini akan ada teman untuk ngobrol. Dan malam itu tidak ada kejadian apa-apa karena Ferdian dan Amir juga tidur di tempat itu. Namun paginya setelah bangun dari tidur, Ferdian bercerita kepada Satria bahwa tadi malam dia sempat
didatangi oleh sesosok pria yang mengatakan dia tidak suka jika rumah tempat tinggalnya diganggu oleh seseorang. Dan saat itu baik Satria maupun Ferdian dan Amir tidak mengetahui apa maksud dari mimpi tersebut. Hari berganti dengan hari dan tidak ada satu kejadian pun yang mencolok yang terjadi di rumah itu. Hingga pada suatu malam, Satria yang bernama Aisyah saat itu telah berkumpul dengan mereka serta dengan anak mereka. Jadi saat itu rumah itu sudah berpenghuni 3 orang. Hari itu adalah malam Senin, sehingga saat itu Satria tidurnya agak cepat. Jam setengah 10 malam Satria sudah tidur, dan seperti biasanya sekitar jam setengah 1 malam Satria terbangun dari tidurnya, dan saat itu Satria melakukan sholat tahajud. Sekitar jam 1 lebih beberapa menit saat itu Satria mendengar ada suara ribut-ribut lagi di belakang. Namun kali ini Satria jauh lebih tenang karena saat ini ada anak dan istrinya yang tinggal di rumah tersebut. Satria kemudian berjalan ke arah dapur. Dan ketika ke dapur itulah Satria melihat ada seperti bayangan yang ada di dapur. Ketika lampu dapur dinyalakan, Satria tidak melihat siapapun ada di dapur itu. Namun ketika lampu dimatikan, justru Satria melihat ada 2 sosok yang ada di dapur. Sosok ini berbentuk makhluk tinggi besar berwarna hitam dengan sorot matanya yang berwarna merah, dan yang satunya lagi sorot matanya ini berwarna agak kehijauan. Saat itu Satria sudah tidak berani lagi untuk ke dapur karena saat itu Satria langsung berpikiran bahwa sosok yang saat ini dilihatnya ini adalah sosok gaib penunggu rumah ini. Satria kemudian mencoba menghubungi Ferdian, dan untung saja saat itu Ferdian langsung menanggapi telepon yang masuk ke HP-nya. Satria kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada Ferdian, dan Ferdian saat itu langsung berangkat menuju ke rumahnya Satria. Saat itu 2 orang itu kemudian duduk di ruang tamu sambil menikmati secangkir kopi, karena memang saat ini Satria berencana untuk begadang, gak apa-apa mungkin sampai pagi, yang penting besok tetap kerja, begitu pikirnya Satria. Sampai jam menunjukkan pukul 3 pagi. Saat itu Satria kemudian mendengar lagi suara berisik di dapur, dan saat ini yang mendengar suara berisik ini ternyata bukan hanya Satria. Ferdian pun saat itu ikut mendengarkan ada orang-orang yang tengah ngobrol di dapur. Hingga saat ini Ferdian percaya dengan apa yang dibicarakan oleh Satria belakangan ini, bahwa dia sering mendengar orang ngobrol-ngobrol di dapur. Tadinya Ferdian berpikir mungkin Satria berbicara seperti itu hanya karena ketakutan semata. Namun setelah dia ikut mendengarkan suara itu, Ferdian pun kemudian menjadi percaya. Satria dan Ferdian kemudian terus mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang yang sepertinya ada di dapur itu. Suara yang ada di dapur itu sangat jelas terdengar, namun mereka tidak bisa mengikuti apa yang dibicarakan oleh sosok yang ada di dapur itu. Sehingga akhirnya Satria mencolek pundak dari Ferdian. Fer, ke dapur yuk, kita temuin aja mereka maunya apa mereka. Kalau memang mereka maunya baik-baik ya nggak apa-apa, kalau memang jahat ya kayaknya aku harus manggil orang pintar deh, Fer, kata Satria kemudian. Ferdian kemudian berkata bahwa dia mengikuti saja apa yang akan dilakukan oleh Satria. Kedua orang itu kemudian berjalan menuju ke dapur, dan benar saja saat itu mereka melihat 2 sosok makhluk yang tingginya sekitar 3 meter, berbentuk hitam seperti kingkong, dan setelah ada di dapur mereka tampak berhadap-hadapan. Saat itu baik Satria maupun Ferdian, nyali mereka langsung ciut,
dan mereka sangat berat untuk berkata-kata. Ya, karena memang saat itu mereka sudah dipenuhi oleh kepanikan. Sehingga akhirnya Satria menguatkan dirinya, dan kemudian kedua orang itu membaca surat-surat pendek, surat-surat di Al-Quran untuk menguatkan hati mereka. Sehingga tak lama kemudian mereka kemudian bisa menguasai diri mereka masing-masing. Satria kemudian berkata kepada kedua makhluk itu apa tujuan mereka ada di tempat itu. Aku sudah ada di tempat ini sejak ratusan tahun yang silam, dan saat ini aku merasa terganggu. Ini adalah rumahku, dan aku tahu kalian memang berhak untuk menempati rumah ini. Namun aku dan keluargaku juga memang bertempat tinggal di sini, kata makhluk itu pada Satria dan Ferdian. Satria kemudian berkata bahwa dirinya saat ini telah menempati rumah ini beserta dengan keluarganya, dan Satria bilang bahwa dia tidak akan mengganggu mereka yang telah terlebih dahulu tinggal di rumah ini. Namun Satria juga meminta kepada mereka untuk tidak mengganggu keluarganya, dan Satria berkata bahwa dengan aktivitas kedua makhluk itu, dengan menampakkan diri seperti ini, dengan berbicara dan ribut-ribut di rumah ini, maka ini sebenarnya telah mengganggu keluarga mereka dan dirinya. Bahkan saat ini, terus terang saja, Satria merasa bahwa dirinya saat ini telah dihinggapi rasa ketakutan. Dan pembicaraan itu tidak berlangsung lama karena Satria akhirnya memilih untuk pergi ke ruang tamu beserta dengan Ferdian. Dan di ruang tamu itu akhirnya Satria berkata kepada Ferdian bahwa dia mungkin besok atau lusa akan mengundang salah seorang ustadz yang ada di kampung itu untuk mencari solusi atas keberadaan kedua makhluk asing yang ada di rumah itu. Dan akhirnya 2 hari kemudian datanglah seorang ustadz ke rumah itu. Ustadz itu adalah Pak Yusuf, seorang ustadz berusia 48 tahun. Ya, beliau adalah salah seorang pimpinan pondok pesantren yang lokasinya tak jauh dari perumahan itu. Dan ketika Ustadz Yusuf datang ke rumah itu, akhirnya Ustadz Yusuf bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk penghuni rumah itu. Dan oleh Ustadz Yusuf, akhirnya para penghuni rumah itu dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman. Namun ternyata beberapa kali keluarga Satria sempat diteror oleh makhluk-makhluk itu, sempat didatangi bahkan di kamar mandi kan. Dan menurut Ustadz Yusuf, istri Satria saat itu diganggu oleh makhluk-makhluk halus penghuni rumah itu. Istri Satria sempat terjatuh. Ustadz Yusuf kemudian datang kembali ke rumah ini untuk kedua kalinya, dan Ustadz Yusuf kemudian memindahkan para penghuni yang ada di rumah ini ke tempat lain. Dan semenjak kejadian itu, ternyata rumah tinggal Satria ini menjadi aman. Tidak pernah ada lagi suara-suara aneh yang ada di rumah itu, dan istri dan anaknya pun bisa hidup nyaman di rumah itu sampai dengan sekarang. Itulah cerita yang bisa disampaikan episode kali ini. Pak Tono mengucapkan terima kasih kepada para sahabat semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Akhirnya, dan jangan lupa di subscribe dulu channel ini. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.